بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita berjumpa di podcast Maida TV. Dan insyaallah ta'ala hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang syarah kalimat tauhid dari kitab Silsilah Syarah Rosail dari Syekh Dr. Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala yang akan kita kaji bersama guru kita yang hadir di sini. Al-Ustaz Mulki Ibnu Khalil hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah bekhair, alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang Ustaz? Biasa ya, ada mahat mengajar dan belajar, alhamdulillah. Ngisi podcast juga Ustaz ya? Naam. Barakallahu fiik. Fikamat. Dan bagi pemirsa yang telah memiliki buku Silsilah Syarah Rosail yang telah diterbitkan oleh Pustaka Maida, silahkan disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Dan bagi yang belum memiliki dan ingin membeli, nanti bisa mengklik link yang ada di deskripsi video. Dan contoh bukunya ada seperti ini yang ada di tengah ya. Jadi sampai mana kemarin pembahasan kita sih? Nah Mas, kemarin kita di pembahasan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya kalimat la ilaha illallah dinamakan juga sebagai kalimat takwa. Yang mana isinya ini pembahasannya adalah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar kalimat la ilaha illallah ini dijadikan kepada anak keturunannya sebagai kalimat yang kekal. Iya, barakah. Ya, dan hari ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Nah. Tentang apa ya pembahasan kita hari ini? Nah, insyaallah kita akan bahas tentang bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini tidak bisa hanya dengan ucapan lisan, tapi tidak mengerti maknanya. Ya, itu ada di halaman 145 ya. Silakan bisa membuka bukunya ya. Bisa kita mulai Ustaz ya? Fadhal, barakallahu fiik, dibaca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysal muradu qawlaha bil lisani ma'al jahli bima'naha. Yang diinginkan bukanlah mengucapkannya dengan lisan, tapi tidak mengerti maknanya. Nah, ini lanjutan ya sebagai part ketiga masalah ya. Ya, jadi di sini Syekh Muhammad Ibn Wahab menegaskan yang dimaukan dengan ucapan la ilaha illallah itu bukan sekedar lisan saja, tapi hatinya tidak memahami atau jahil tentang artinya. Karena nanti ya la ilaha illallah itu punya syarat. Nah, syarat yang pertama adalah mengilmui. Apa sih artinya, kandungannya harus dia pahami. Nah, kalau ini nggak ada, berarti pada hakikatnya dia belum merealisasikan syarat nomor 1. Jadi tidak bermanfaat walaupun dia mengucapkan. Karena kalimat la ilaha illallah juga nanti konsepnya sama seperti iman. Harus ada keyakinan, itu mengilmui. Kemudian ada ucapan dan ada perbuatan. Padahal kita baca penjelasan dari Syekh Shaleh Fauzan. Yang dimaksud bukanlah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan saja tanpa memahami maknanya. Engkau harus mempelajari makna la ilaha illallah. Adapun apabila engkau mengucapkannya dalam keadaan engkau tidak mengerti maknanya, maka engkau mengucapkannya dalam keadaan tidak mengerti kandungannya. Maka berarti engkau ya tidak meyakini. Maka berarti engkau tidak meyakini kandungannya. Bagaimana engkau akan meyakini sesuatu yang tidak engkau ketahui? Nah, perhatikan, gimana dia mau berbuat, mau bertindak terhadap sesuatu yang dia nggak ngerti. Ya, justru orang mau bertindak, mau berbuat karena dia memahami apa yang akan dia lakukan. Nah sekarang nggak ada apanya, nggak ada ilmunya, apa yang mau dia perbuat. Maka dari awal memang ketika dia tidak ngerti, artinya dia belum memenuhi syarat adanya ilmu pada kalimat la ilaha illallah. Lanjut, Jadi engkau harus mengerti maknanya sehingga engkau bisa meyakininya. Engkau yakini dengan hatimu apa yang diucapkan oleh lisanmu. Maka engkau wajib mempelajari makna la ilaha illallah. Adapun sekedar mengucapkan dengan lisan tanpa memahami maknanya, ini tidak memberi faedah sedikit pun. Nah, tidak memberi faedah sedikit pun. Kalau hanya sekedar ucapan. Tapi jangan dipahami juga nanti kalau sudah mengilmui yaitu tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah satu-satunya, berarti udah bagus nih. Ada ucapan, ada ilmu. Tapi juga ini belum cukup. Ya, sampai nanti ada amalnya, pembuktian dengan amal. Maka sebagaimana tadi Warna tegaskan, sama konsepnya seperti la ilaha seperti kalimat
atau mana iman. Jadi nggak cukup ucapan terus dia meyakini artinya sudah benar tapi tidak ada tindakan. Tidak ada manfaatnya. Demikian juga. Demikian juga keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan saja tidak cukup. Betul. Tetapi harus disertai dengan mengamalkan konsekuensinya. Pas, jadi 3. Nah, sebagaimana konsep iman, ada lisan, kemudian hati meyakini itu mengilmuinya, dan mengamalkan kandungan. Percuma nih udah ngomong la ilaha illallah, tahu artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nggak tahunya amalnya nggak ada. Atau malah amalnya merusak. Seperti syirik besar. Ya, maka pada hakikatnya dia belum merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Lanjut, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah untuk Allah, meninggalkan peribadahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah adalah kalimat yang harus diucapkan, diilmui dan diamalkan, bukan kalimat yang hanya diucapkan saja. Nah, ini bisa digarisbawahi ya. Sekali lagi yang punya bukunya, kalimat la ilaha illallah itu harus diucapkan, diilmui. Ilmu itu tempatnya hati. Ya, karena ilmu itu tempatnya di hati. Dan yang ketiga ada apa ya? Diamalkan. Bagaimana mengamalkannya? Mengikhlaskan seluruh ibadah. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maka berarti dia ngerti konsep apa? La ilaha illallah. Nah, lanjut. Adapun kelompok Murji'ah, mereka berpendapat bahwa mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup, atau cukup mengucapkannya dengan meyakini maknanya. Nah, di sini Syekh Saleh hafizahullah taala ingin menerangkan kepada kita ternyata di sana ada kelompok yang menyimpang di dalam memahami arti apa? La ilaha illallah. Walaupun Murji'ah ini sudah kita bahas sedikit memang di podcast tentang Iman ya. tentang iman. Intinya Murji'ah ini satu kelompok, satu firqah yang mengeluarkan esensi amal dari iman. Ya. Apa menurut mereka? Iman cukup iman, pembenaran saja di dalam hati. Atau ma'rifah, mengetahui. Atau sekedar ngomong, ucapan. Ya, mau beramal, mau tidak, gak masalah. Nah, jadi di sisi mereka nanti orang Murji'ah, selama dia sudah ngomong la ilaha illallah atau meyakini makna la ilaha illallah di hatinya dengan baik dan benar, walaupun tidak beramal, gak ngaruh, gak masalah. Walaupun berbuat syirik akbar. Walaupun berbuat syirik akbar. Ya, kan ngeri ini jadinya. Ini kelompok memang yang harus dijelaskan kepada kaum muslimin akan bahayanya firqah Murji'ah. Ya makanya kadang kita sering dengar ada ungkapan-ungkapan kan walaupun dia nggak berkerudung tapi belum tentu hatinya, bisa jadi hatinya apa? Berjilbab, berkerudung lah ini. Ya udah ada bibit-bibit penyakit Murji'ah di dalam hatinya. Jadi sekali lagi Murji'ah ini kelompok yang mengeluarkan amal. Jadi dia hanya pelengkap saja, hanya penyempurna saja, bukan bagian. Sedangkan Ahlussunnah menegaskan ya amal itu masuk dari iman. Sehingga dia jadi muslim, jadi mukmin, ya betul-betul merealisasikan apa? La ilaha illallah. Maka kita sedikitlah bahas tentang Murji'ah. Lanjut, Adapun amalan bukanlah suatu keharusan. Siapa saja yang sudah mengucapkannya dan dia tidak mengamalkan sedikit saja dari konsekuensinya, maka dia termasuk penghuni surga. Nah ini pendapat saya tadi, Murji'ah. Jadi amal itu bukan keharusan. Sebagai apa dong? Pelengkap saja, penyempurna saja. Ya memang semakin banyak amal menurut mereka jadi indah bangunannya. Tapi kalau itu nggak ada pun, ya sudah dikatakan dia muslim. Nah ini fatal akibatnya. Walaupun dia tidak sholat, dia tidak berzakat, tidak haji, tidak berpuasa. Walaupun dia melakukan berbagai perbuatan yang keji, dosa besar, zina, mencuri, minum khamar, perbuatan maksiat yang dia inginkan, dan meninggalkan seluruh ketaatan. Nah, alasan mereka adalah karena la ilaha illallah itu sudah cukup. Nah itu walaupun amal buruk apapun yang kerjakan bahkan dalam masalah syirik apa besar nggak masalah. Yang penting kan dia sudah ngomong la ilaha illallah. Jadi nanti ujung-ujungnya nggak ada pembatal Islam. Walaupun menurut dia nanti pembatal Islaman hanya tempatnya di hati. Ya menentang, menolak, hatinya mengingkari atau menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal di dalam hatinya.
Jadi hanya membatasi kekufuran itu di dalam apa? Hati saja. Padahal Ahlussunnah kekufuran itu bisa dalam bentuk ucapan, ya dalam perbuatan, dalam keyakinan. Nah, di sisi mereka sekedar ngomong la ilaha illallah sudah cukup. Ya, ini ngerinya pemikiran-pemikiran irja. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, ya gara-gara mereka hanya mengambil dalil sepotong-sepotong. Coba kita lanjutkan. Ini adalah mazhab Murji'ah, yaitu orang-orang yang mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. Mereka menganggap apabila amalan dikerjakan, maka itu suatu kebaikan. Itu kebaikan aja buat dia, bukan ya sebagai inti, itu hanya pelengkap saja. Ya, misalkan antum kan jadi santri nih ya, sebetulnya udah pakai pakaian bagus itu ya sudah teranggap santri. Cuma untuk pelengkapnya mungkin dia pakai minyak wangi, ya pakai peci yang bagus misalkan. Itu menurut dia sebagai apa? Pelengkap saja. Lanjut, Namun apabila tidak dikerjakan, maka menurut mereka ucapan la ilaha illallah saja sudah cukup. Mereka berdalih dengan hadis-hadis yang memberikan faedah bahwa siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. nah ini kekeliruan mereka. Jadi ambil dalil hanya sepotong-sepotong saja. Ya memang ada dalil, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berbicara mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam apa? Surga. Dalil-dalil yang lain yang mengikat, yang menjelaskan, merinci, mendetail, malah nggak dipakai. Ya betul, kunci surga adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tapi setiap kunci pasti memiliki apa? Gigi. Kalau kuncinya bolongan aja nggak ada giginya, gimana mau terbuka pintu? Ya, jadi ini Syekh mengisyaratkan kepada kita, kenapa firqah ini kok bisa berpendapat seperti ini? Cukup omongan saja atau hati saja. Ya amalan nggak masuk. Salah satu alasannya karena mengambil dalil apa? Sepotong. Ya padahal semua kalamullah. Ya semuanya hadis Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan, mengikat antara yang satu dengan yang lain. Maka nanti kalimat ini diikat dengan amalan, dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan ilmu. Ya macam-macam hadis yang mengikatnya. Bukan sekedar lisan. Sudah ya? Ya. Penting nih antum jadi calon-calon dai harus ngerti tentang tauhid, ya tentang makna la ilaha illallah. Nah banyak ya katanya ngaku al-sunnah tapi penjelasan la ilaha illallah terkadang apa? Tidak paham. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjut Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mencukupkan dengan hadis-hadis ini saja. Rasulullah SAW memiliki hadis-hadis yang lain yang membatasi hadis-hadis tadi. Nah, engkau harus menggabungkan ucapan Rasulullah SAW yang satu dengan yang lainnya. Engkau tidak boleh mengambil satu sisi darinya lalu meninggalkan sisi lainnya. Karena ucapan Rasulullah SAW satu sama yang lain merinci dan saling menerangkan. Nah, dari semua adalah kalamullah, semua adalah wahyu, semua adalah hadis. Selama dia sahih, maka yang satu dengan yang lain saling merinci, saling mengikat, saling menerangkan. Gak boleh diambil sepotong. Hawa nafsu nanti yang main. Wah ini cocok nih buat saya nih. Kalau ini gak cocok dibuang. Nah ini tariqahnya ahli zaid. Ya tariqahnya orang-orang yang menyimpang. Lanjutkan. Adapun orang yang mengambil. Adapun orang yang mengambil satu sisi ucapan beliau dan meninggalkan sisi lainnya, maka dia termasuk orang yang memiliki penyakit hati yang mengikuti. Ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wabtigha' ta'wili. Dalil yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Ya. Jadi orang yang seperti ini ngambil sepotong-potong ini pada hakikatnya mereka lah yang mengikuti ayat-ayat atau dalil-dalil yang mutasyabih. Yang mutasyabih itu yang masih global, kadang masih perlu dirinci. Nah, itu saja yang diambil. Tujuannya ingin membuat kerusakan, keonaran. Ya. Kemudian dicari-cari takwilnya. Ya berarti begini nih, berarti la ilaha illallah. Cukup dalam apa? Hati ini dalilnya. Nah ini apa? Ya tariqahnya ahlul zaid. Lanjut man qala. Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari semua yang disembah selain Allah. Nah ini ada hadis Nabi yang kedua. Jadi barang siapa yang berbicara berkata la ilaha illallah
ditambah lagi dan mengingkari semua sesembahan selain Allah. Ini juga harus ada. Nah kalau ini dikerjakan walaupun sudah ngomong la ilaha illallah, nggak ada manfaatnya. Ya. Kalau musisi mulut-mulut dia apa? Nggak masalah. Yang penting kan sudah ngomong apa? La ilaha illallah. Kecuali mungkin kalau di ujung dia hayat gitu saja ngomong la ilaha illallah belum ada kesempatan untuk beramal, beda lagi. Itu beda kasus, beda peristiwa. Ya misalkan ada orang ya diajak masuk Islam di akhir hayatnya mungkin lagi sakit keras terus dia ngucapin asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian selang berapa waktu, sejam 2 jam, belum sempat sholat, belum sempat apa karena mungkin belum masuk waktunya. Keburu apa? Meninggal, itu beda. Ya, tapi kalau ini yang selama ini masih hidup terus ya ada kesempatan sholat, kesempatan puasa, kenapa enggak melakukan ibadah? Dengan alasan kan saya sudah ngomong apa? La ilaha. Sampai ada yang bilang, sholat itu gimana-mana? Nomor 2, yang penting sudah bersaksi. Nah ini ada virus-virus apa? Irja pada dirinya. Lanjut, Ini adalah hadis yang sahih. Lalu mengapa kalian mengabaikannya? ini hadis sahih, kenapa kalian nggak pakai? Ya, kenapa kalian buang? Lanjut lagi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Nah, dengan mengharap wajah itu maksudnya ikhlas. Jadi apa? Mengucapkan ini, mengamalkan ini harus ada keikhlasan. Ya intinya kalimat yang hadis yang mutlak ini diikat dengan yang lainnya. Jangan diambil sepotong-sepotong. Inilah yang menjadi orang-orang ini salah paham. Nah kelompoknya yang disebut namanya tadi Murji'ah. Intinya Murji'ah itu membuang apa? Amal dari esensi iman, dari esensi tauhid, semua sama dia men Dibuang. Fatal berarti Ustaz. fatal nanti akhirnya. Jadi enak sekali ya, dia mau berbuat apa saja, yang penting sudah lah, la ilaha illallah. Lanjut, Adapun orang yang mengatakan la ilaha illallah namun dia tidak mengingkari sesembahan yang diibadahi selain Allah dan dia berdoa kepada para wali dan orang soleh, maka ucapan la ilaha illallah ini tidak memberi manfaat baginya. memberi manfaat. Ya, walaupun ngomong ribuan kali, jutaan kali, dia nggak mau berlepas diri dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mana dia minta kepada wali-wali dijadikan perantara dengan alasan saya banyak dosa, ya saya nggak dekat di sisi Allah. Kalau saya minta sama wali, kan wali ini orang-orang dekat di sisi Allah. Ini bentuk kesyirikan di masjid Nabi. Ya, dia nggak meyakini apa sesembahan ini mencipta, mematikan, enggak. Cuma meyakini wali ini bisa menyampaikan hajat. Atau nanti dia yaumul kiamat dia sebagai pemberi syafaat kalau mungkin dia akan disiksa oleh Allah. Itu saja sudah dihukumi apa? Kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya ini adalah pembatal-pembatal terhadap kalimat apa? La ilaha illallah. Lanjutan lagi. Sabda Rasulullah SAW menjelaskan satu dengan yang lain dan membatasi satu dengan yang lain. Jadi jangan engkau mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagian lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu." Ya, terjemahkan. Dialah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah induk Al-Quran. Dan yang lain ada yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Mereka mengambil dalil yang cocok untuk mereka dan meninggalkan dalil yang tidak cocok untuk mereka. Nah, jadi di Al-Quran itu Allah sendiri yang menerangkan ada yang mutasyabih, itu yang mungkin maknanya masih global. Ya masih ada perlu pembahasan, tidak semua orang paham. Yang muhkamat yang jelas gamblang. Nah, itu. Sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya zaid, penyimpangan, yang dicari hanya apa? Ayat-ayat yang mutasyabihat, yang masih global, yang masih perlu dirinci. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu kalamullah, semua itu hadisnya Nabi, nggak boleh diambil secomot. Begitu. Lanjut, mereka mengatakan kami berdalil dengan Al-Quran. Kita katakan
kalian tidak berdalil dengan Al-Quran. Al-Quran itu jika Allah berfirman demikian dalam satu ayat, maka Allah juga berfirman demikian di ayat yang lain. Mengapa kalian mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain? Nah, Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman dengannya. Semua itu dari sisi Rabb kami. Yang dimaksud semua itu adalah ayat yang muhkamat dan yang mutasyabihat. nah, yang muhkam, yang mutasyabih semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuang atau dicomot sedikit-sedikit apa sepotong. Ya, kalau kalian memang berdalil dengan Al-Qur'an, ini juga Al-Qur'an yang merinci. Ya, di belahan sana juga, di surat sana, di ayat sana, itu juga kalamullah, merinci juga yang mutasyabih tadi. Ya, begitu juga hadisnya Nabi bisa menjelaskan apa yang masih global di mana? Di Al-Qur'an. Ya, semuanya wahyu. Kenapa dipotong atau diambil? Ya, secomot-secomot. Yang sesuai dengan hawa nafsunya. Iya. Ustaz ya. Padahal orang yang rasikh ilmunya, yang dalam ilmunya, itu mengatakan semuanya min indi rabbina. Semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut mereka. Mereka mengembalikan, menafsirkan, mereka membalikkan, menafsirkan, membatasi dan merinci ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat. Adapun orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengambil ayat mutasyabihat dan meninggalkan ayat muhkamat. Inilah jalan orang yang hatinya condong kepada kesesatan. Nah. Ya, jadi sudah dijelaskan memang sama Allah. Kalau yang sukanya begini ngambil secomot-secomot, sepotong-sepotong, ini adalah ahluz zayy. Nasallallahu alaihi wasallam. Ayat orang-orang yang mengambil Orang-orang yang mengambil hadis bahwa man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga, mereka mencukupkan dengan hadis ini dan tidak mendatangkan hadis-hadis yang jelas yang padanya ada batasan dan perincian. Maka mereka ini adalah orang yang hatinya condong kepada kesesatan. ini penjelas lagi ya, penegasan bahwasanya hanya mengambil man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, ini tariqahnya orang-orang zayyid. Padahal yang dalil yang lainnya ada, kenapa dibuang? Paham ya? Begitu. Lanjut, Maka penuntut ilmu wajib mengetahui kaidah yang agung ini, karena ini adalah kaidah yang mengumpulkan agama ini dan asas agama ini. Bukanlah yang dimaksud bahwa engkau mengambil sebuah ayat atau sebuah hadis lalu engkau tinggalkan yang lainnya. nah ini dikasih ujangan lah sama Syekh Saleh Fauzan bagi para penuntut ilmu, kita bisa ambil atau petik pelajaran dari penjelasan tadi yang dia sebagai pegangan, kaidah, rumusan. Ya, apa itu dia? Kalau berdalil jangan sepotong-sepotong. Harus apa? Lengkap. Ya, nanti bisa kacau nanti. Ya fatal lah kehebatnya. Bahkan kata beliau di sini merupakan asas agama ini. Jadi dikumpulkan semuanya, Pak. Dan bahkan orang yang belajar usul fikih, ya di kitab-kitab pemula saja dijelaskan bagaimana seorang bisa mengambil hukum ketika dia mengumpulkan berbagai macam dalil. Baru bisa dia memberikan apa kesimpulan secara utuh. Nah kalau cuma ngambil sepotong, terus sudah memberikan kaidah, sudah memberikan ideologi, sudah memberikan apa i'tiqad, yang lainnya terbuang, gimana? Ya, ini bukan tarikahnya ahlul ilm. Lanjut Akan tetapi maksudnya adalah engkau mengambil Al-Quran seluruhnya. Engkau ambil sunnah seluruhnya. Demikian pula ucapan ulama. Seorang alim apabila dia mengucapkan suatu perkataan, maka jangan engkau mengambil sebagiannya saja. Hingga engkau mengembalikan kepadanya perkataan yang lengkap dan engkau ikuti perkataannya di dalam tulisan-tulisannya. Karena sebagian ucapan alim itu membatasi ucapan lainnya. Nah ini juga saya memberikan contoh lagi. Ya begitu juga kalamnya para ulama. Terkadang di buku ini ngomongnya seperti ini global. Di buku yang lain apa? Rinci. Jangan juga diambil apa? Sepotong-sepotong. Banyak kasusnya seperti kalangan Murji'ah juga mengambil kalamnya Syekhul Islam. Yang Syekhul Islam mengatakan ya amal itu adalah fara, cabang dari hati atau dari tasdiq. Dari sana mengatakan berarti iman itu hanya di luar. Ya, padahal yang beliau maksudkan fara di situ adalah fara yang lazim, yang harus selalu ada seperti mata uang.
Ya sering anak kasih contoh, misalkan ini mata uang 100.000. Hukum asal yang kita pahami uang 100.000 adalah yang gambarnya Soekarno Hatta di depan. Nah, yang belakangnya itu kan fara. Maksud fara itu cabangnya atau apanya? Pelengkapnya di sini. Tapi dia pelengkap yang ada harus ada. Atau mau punya duit 100.000, ada gambar Soekarno Hattanya saja, belakangnya kosong. Galakun. Nggak laku lah, palsu nanti. Itu yang dimasukkan Syekhul Islam. Ya, dan kalamnya beliau juga banyak di kitab yang lainnya seperti Kitabul Iman punya beliau di Majmu' Fatawa itu jilid tebal segini. Ya, jelas terang menjelaskan iman itu ada amalnya atau amal itu bagian dari iman. Kenapa yang dicari sepenggal-sepenggal? Ya tujuannya tadi ingin mengeluarkan amal dari iman. Cari-cari kan kalamnya ulama. Oh ini ada nih Syekhul Islam. Bilang amal itu fara. Ya, dianggapnya fara itu kayak cabang pohon gitu, bukan akar. Maka para ulama menegaskan fara yang dimaukan Syekhul Islam adalah fara yang lazim, yang harus ada. Kalau enggak ya enggak jadi duit tadi. Siapa yang mau punya duit 100.000 belakangnya kosong? Enggak ada kan? Nah, apa lagi kasusnya misalkan orang berdalil dengan ucapannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ya. Di sini katanya Syekh Muhammad tidak mengkafirkan pelaku kesyirikan. Misalnya, ya, yang diambil hanya ini, Syekh tidak mengkafirkan. Padahal kalam-kalam yang lain banyak sih mengkafirkan orang-orang yang melakukan syirik akbar. Yang jelas, yang zahir. Ya, adapun ini kenapa beliau tidak mengkafirkan? Bisa jadi itu dalam kasus masalah khafiyah. Ya, tidak langsung dikafirkan. Atau beliau tidak mengkafirkan apanya batinnya. Karena beliau mungkin belum ketemu sama dia, belum menerangkan kepada dia. Belum ada yang menjelaskan kepada dia. Jadi beliau tidak berani mengkafirkan batinnya. Tapi zahirnya, karena dia berbuat kesyirikan, dia dikafirkan sama beliau. Ini diambilnya apa? Sepotong-potong seakan-akan Syekh Muhammad punya dua akwal. Jadi terjadi silang pendapat. Sama kayak kalamnya Syekh Fauzan digituin. Ya, terhembus bau-bau takwil. Ya itu Syekh Fauzan kaulnya nggak jelas. Di sini bilangnya kafir, di sana nggak. Di sini bilang dapat uzur, di sini tidak. Padahal di situ ada dua masail yang berbeda. Insya Allah nanti ada pembahasannya lah. Ya, tapi ini yang jadi patokan kita cerita di sini. Ada orang mengambil pendapatnya ulama sepotong. Tidak mengistiab, bahasanya itu menyeluruh. Akhirnya keliru, fatal. Harus dirinci tadi dari pendapat-pendapat. Iya, dikumpulkan semua. Biar tahu mana yang global, mana yang rinci. Jangan cuma ambil yang global. Ya, yang dirinci dibuang. Nah ini juga kaidah diajarkan sama Syekh Shalih Fauzan di sini. Ya begitu juga kalam yang para ulama kita perlakukan. Lanjut. Para ulama mengikuti ajaran di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sehingga ucapan mereka yang mutlak dikembalikan kepada ucapan yang membatasi. Ya, jadi ada yang mutlak, ada yang mengikat. Nah, kalau ada yang mutlak kita kembalikan kepada yang mengikat. Itu jangan diambil yang global atau yang mutlak saja. Terus? Penuntut ilmu wajib untuk selalu mengambil kaidah ini dan mewaspadai metode orang yang cenderung kepada kesesatan, yaitu orang-orang yang mengambil dalil Al-Quran, Sunnah, dan ucapan orang-orang yang mengambil ucapan ulama, yaitu orang-orang yang mengambil dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan ucapan ulama yang cocok untuk mereka dan meninggalkan yang tidak mencocoki mereka. Mereka mengutip nukilan perkataan dan meninggalkan perkataan lainnya, atau meninggalkan perkataan kedua yang memperjelasnya. Mereka mengambil perkataan yang samar dan meninggalkan perkataan yang jelas. Nah, ini jelas sekali, gamblang sekali ya. Wejangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi kaidahnya jangan ngambil secomot. Ya, terlebih lagi dalam memahami kalamnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Maka yang berhak untuk menafsirkannya, menjelaskannya para anak keturunannya, ulama-ulama yang memang condong atau bergelut dengan kalamnya Syekh Muhammad. Ya, mereka lah orang yang paling ngerti tentang kalam-kalamnya Syekh Muhammad. Banyak di antara orang. Banyak di antara orang yang mengaku berilmu namun melalaikan hal ini. Bisa jadi memang bermaksud menyesatkan, bisa jadi karena kebodohan. Nah nih, kata Syekh banyak orang yang modelnya kayak gini. Penuntut ilmu modelnya kayak gini. Kata beliau bisa jadi memang karena di dalam hatinya ada zaik sehingga ingin menyesatkan orang, atau yang kedua ihtimalnya kemungkinannya karena memang dia bodoh.
tapi sok-sokan apa? Pintar. Ya, menjelaskan. Padahal hakikatnya dia bodoh tentang kalimat tersebut. Lanjut, Maka wajib untuk mengerti pada perkara-perkara ini dan menjadikannya sebagai prinsip dan kaidah bagi penuntut ilmu. luar biasa faedahnya. Padahal tadi lo ngomong la ilaha illallah itu bukan hanya sederhana Iya, ucapan, ucapan. tapi salahnya bisa Sampai ya, situ. sampai kita dikasih kaidah. Ya, kenapa kok dia bisa begitu tadi? Gara-gara ngambil ayat apa? Sepotong. Sedang muat, begitu juga kalau ulama sedang muat. Akhirnya fatal, menyebarlah terus. Ini buat kita semua ya, ujian ini. Semoga kita tidak termasuk dari kelompok ahli zikir. Amin. Cukup ya. Ya, kemudian. Ada yang kurang jelas mungkin? Alhamdulillah jelas. Jelas ya. Ya. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita dari syarah kalimat tauhid dari kitab Silsilah Syarah Rasail Syekh Dr. Shaleh Fauzan Al-Fauzan. Dan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya kudu ucapan saja, tapi perlu untuk diilmui dan juga perlu untuk diamalkan dari konsekuensinya. Dan juga ada kaidah penting dari Syekh bahwasanya seorang penuntut ilmu hendaknya dalam mencari dalil, dalam bahwasanya harus melihat dari keseluruhannya dalil tersebut, baik itu dari Al-Quran, As-Sunnah, ataupun dari kalam ulama, bukan hanya dalil yang mencocoki dengan kemauannya seperti itu. Ya, dan cukup sekian mungkin pembahasannya, semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.